Amalan ini saya dapatkan ketika saya mengatai sebuah riwayat atau sebuah kisah tentang salah satu imam di antara 4 mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga diberikan keberkahan oleh Allah dalam kehidupannya dan menjalani aktivitas setiap harinya. Nah, saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya pribadi tentang mengenai sebuah rezeki. Jadi, amalan ini saya dapatkan ketika saya mengatai sebuah riwayat atau sebuah kisah tentang salah satu imam di antara 4 mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Di mana dalam cerita tersebut, suatu hari Imam Ahmad bin Hambal pergi ke suatu kota. Dalam sebuah riwayat, kota tersebut tidak disebutkan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal setelah melakukan sholat isya, dia merasa badannya terasa letih dan ingin beristirahat di masjid tersebut. Namun ketika mencoba istirahat di masjid tersebut, Imam bin Hambal diusir oleh pengurus masjid. Karena waktu itu tidak ada sosmed, tidak ada istilahnya kamera, bahwa Imam bin Hambal ini adalah ulama besar. Namun pengurus masjid tidak tahu bahwa itu Imam bin Hambal. Nah, singkat cerita, Imam bin Hambal didorong keluar untuk menuju masjid. Tanpa sengaja dia bertemu seorang penjual roti. Nah, oleh penjual roti tersebut, Imam bin Hambal pun diajak ke rumah pedagang roti tersebut dan diizinkan untuk beristirahat di sana. Ketika Imam bin Hambal beristirahat di rumah pedagang roti tersebut, ada sesuatu yang unik, yaitu pedagang roti tersebut selalu mengucap istighfar dalam setiap aktivitasnya. Ketika dia mengadun roti, membuat tepung, setiap aktivitas itu dia selalu mulutnya tidak pernah berhenti untuk beristighfar. Hal ini membuat sesuatu yang unik dan menarik ketika suatu kalimat istighfar ini diucapkan terus dan menerus. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya kepada pedagang roti tersebut, "Wahai pedagang roti, sejak kapan engkau melakukan amalan ini dan apa yang engkau dapatkan dari amalan ini?" Kemudian pedagang roti tersebut pun berkata, "Wahai Tuan, aku telah melakukan amalan ini sudah lama sekali ketika aku masih muda, dan adapun fadilahnya dari amalan beristighfar ini, hampir semua doa-doaku diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu hal yang sampai saat ini belum Allah kabulkan." Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada pedagang roti tersebut. Kemudian pedagang roti tersebut menjawab, "Satu hal itu adalah aku ingin sekali bertemu dengan seorang imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sampai sekarang aku belum bertemu, artinya doaku belum terkabulkan." Sontak saja Imam bin Hambal terkejut bahwasanya orang yang dicari-cari selama ini adalah orang yang ada di hadapan pedagang roti tersebut. Seketika itu berdirilah Imam bin Hambal dengan mengucap takbir bahwasanya, "Saksikanlah bahwasanya istighfar ini yang membuat Imam bin Hambal datang ke kota tersebut, bahwa istighfar ini yang membuat Imam bin Hambal harus terusir dari musola, dari masjid, sehingga dia bertemu dengan pedagang roti tersebut." Sahabat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, nah, istighfar ini sungguh luar biasa sekali. Artinya kalau teman-teman cari testimoninya di Google ataupun teman-teman dekat yang memang mengalaminya secara istiqomah, maka
banyak hal-hal yang datang silih berganti, rezeki kah, jodoh kah, kemudian permasalahan hidup. Amalan ini adalah amalan yang sangat ringan dilakukan. Amalan ini adalah amalan yang bisa kapan saja kita lakukan, dan amalan ini pun ada sebuah riwayat yang memang sahih gitu. Jadi sangat gampang sekali kita lakukan, kita amalkan. Tentu dengan beristighfar ini juga kita harus menyadari benar-benar dalam hati kita bahwa kita punya kesalahan, bahwa kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istighfar ini tidak hanya di lisan, tapi istighfar ini kita azamkan dalam hati bahwa kita merasa hina. Hanya Allah saja yang menutupi aib-aib kita. Nah, semoga dengan sharing ini, berbagi ini menjadi wasilah bagi teman-teman bahwa istighfar ini sangat luar biasa. Mari kita amalkan. Kalau bisa dalam setiap hari itu kita mesti ada menargetkan untuk beristighfar, karena salah satu riwayat pun Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali dalam satu hari. Itu Rasulullah yang istilahnya manusia yang tidak punya dosa, yang sudah pasti diampuni oleh Allah gitu, dan dimasukkan Allah dalam surga. Sementara kita yang banyak dosa, kemudian kita bukan ulama, kita bukan istilahnya anak keturunan cucu Nabi gitu lah. Nah, maka itu istighfar terus kita gaungkan, terus kita lakukan. Semoga dengan istighfar permasalahan kita diselesaikan oleh Allah, kemudian rezeki kita didatangkan dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.